kita ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini perlu kenal kita nih. Jangan kaget cuma nyebutnya baik. Apa itu ahli sunnah? Apa wal jamaah? Nah, maka di sini akan kami jelaskan. Like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sholawat lagi, memohon kepada Allah semoga kita selamat dari kezaliman orang-orang yang berlaku zalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad, benturkanlah sesama orang zalim menzalimi, selamatkanlah kami dari kezaliman keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat selamat. Allah turunkan hujan sebagai rahmat buat kita. Untuk itu kita sambut dengan sebagaimana yang sering dihafal oleh anak-anak. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, daimal kafi, wa ni'mal kafi, daimal kafi. Ulangi lagi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, daimal kafi. Insyaallah jadi rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini menggantikan Fahmi. Fahmi masih dalam perjalanan pulang dari Solo. Insyaallah nanti kita akan ada sholawat bersama lagi bersama Habib Syekh dari Solo yang seperti kemarin. Siap ya Pak ya? Siap enggak siap pokoknya laju Pak ya lah. Namanya bersolawat. Tinggal melok aja kok malah enggak siap. Dan kajian kita tidak melanjutkan kajiannya Fahmi karena kita juga enggak tahu sampai di mana. Tapi mau melanjutkan kajian kami yang dulu pernah menggantikan Fahmi juga. Yaitu saya ingin mengenalkan yang sering kita katakan
kita ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini perlu kenal kita nih. Jangan kaget cuma nyebutnya baik. Apa itu ahli sunnah? Apa wal jamaah? Maka di sini akan kami jelaskan. Kata Rasulullah, orang Nasrani akan berpecah menjadi 72 golongan, 72 kelompok. Dipikir umat Islam lebih sedikit pecahannya, ternyata lebih banyak. Umat Islam akan berpecah menjadi 73, lebih dari satu dibandingkan Nasrani. Semuanya bakal merasakan neraka, kata, kecuali satu. Rasulullah ditanya, "Mahiyya ya Rasulullah?" Apa tuh yang satu itu? Disebutlah ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita semua ini yang masuk dalam kategori ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan ngerason ahli sunnah wal jamaahnya baik, tapi nggak kenal apa itu ahli sunnah wal jamaah. Mau kira-kira dijelaskan di sini? Ya pokoknya tadi mau nggak mau, laju aja. Ibu-ibu kedengaran nggak, Bu? Dengar ya, alhamdulillah. Saya membahasnya berdasarkan kitab ini ya, Irsyadus Sari, karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul, yang juga sering dibaca oleh Ustadz Adi Hidayat. Apa? Andi ya, Andi Hidayat. Kuah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ahli sunnah itu siapa? Itu yang perlu kita tahu. Siapa nian ahli sunnah? Ahli bisa dikategorikan pemilik sunnah. Dan apa itu arti sunnah? Ternyata di sini dijelaskan as-sunnah lughatan at-tariqatu walau ghairu mardiyah. Bahwa sunnah itu adalah gaya hidup. Gaya hidup walaupun tidak diridhoi. Ada kan punya gaya hidup? Gaya hidupnya orang muslim, gaya hidupnya orang non muslim. Masing-masing punya gaya. Sekalipun itu tidak diridhoi, tetap disebutnya sunnah. Apa sekali lagi? Sunnah gaya hidup. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut syariat wa syar'an, menurut syariat, ismun lit tariqatil mardiyatil masluka fid din, adalah cara hidup yang diridhoi karena ditempuh berdasarkan agama. Itu tinggal kita saja hidup kita gayanya gaya agama atau gaya sekarang ini banyak gaya. Ada yang hidup bergaya agama, ada hidup bergaya macam-macam. Ada bergaya liberal, ada bergaya apa lagi? Pokoknya yang bertentangan dengan Islam. Yang dimaksudkan agama itu yang kayak apa? Salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din.
Gaya agama itu adalah gaya yang ditempuh oleh Rasulullah atau selain Rasulullah, tapi merupakan alamun, bukti daripada agama. Seperti gaya hidupnya sahabat. Itu namanya sunnah. Itulah sebabnya ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Alaikum, wajib atas kamu menyesuaikan dengan sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kita udah tahu ya, khulafa'ur rasyidin, khalifah 4 sesudah wafatnya Rasulullah. Begitu. Jadi yang dikatakan sunnah adalah gaya hidupnya Rasulullah dan gaya hidupnya khulafa'ur rasyidin. Dasarnya hadis tadi. Jadi bukan sunnah itu hanya gaya hidup Rasulullah saja, tetapi termasuk gaya hidup yang direkomendasikan oleh Rasul. Siapa dia? Khulafa'ur rasyidin. Nanti kita akan tahu ada gaya hidup Khulafa'ur rasyidin yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi kita boleh ngikut. Makanya Bapak harus paham ini. Jangan kaget ada orang yang mengatakan bahwa sunnah itu adalah yang dicontohkan saja oleh Rasulullah. Keliru itu. Keliru. Jadi selain yang dicontohkan oleh Rasulullah, ada juga yang dibuat oleh selain Rasulullah. Dalam hal ini khulafa'ur rasyidin. Salah satunya gaya hidup yang dibuat oleh khulafa'ur rasyidin, menjalankan sholat tarawih selama 1 bulan. Rasulullah enggak buat 1 bulan. Berapa hari Rasulullah sholat tarawih? Berapa hari? 3 hari saja. Setelah itu Rasulullah masuk rumah, kamar, enggak ngerjakan lagi sholat tarawih. Dan berapa rakaat Rasulullah mengerjakannya? Ternyata tidak seperti yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar. Itulah namanya sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa sunnah itu hanya yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu menyalahi hadis ini. Kemudian siapa yang dikatakan jamaah? Jadi sekarang kita udah tahu sunnah itu adalah pemiliknya 1 Rasulullah dan yang kedua khulafa'ur rasyidin. Itu sunnah. Sedangkan jamaahnya siapa? Jamaahnya adalah seluruh sahabat Nabi. Bapak tahu berapa murid Nabi setelah ditinggal Rasulullah wafat yang disebut sahabat? Nah, sesungguhnya tidak jelas jumlahnya, tapi ada seorang ulama yang berani nyebut angka. Tapi umumnya para ulama tidak menyebut angka itu. Tapi ini ada seorang ulama yang sanggup menyebut jumlahnya. Rasulullah wafat itu ada
114.000. Masya Allah. Pesantren mana yang sebanyak itu? Dan bukan hanya sekedar nyantri, tetapi juga berkorban, berjuang. Ya, Masya Allah, tahan banting. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Nah, jadi ribuan itu adalah bahasa Arab itu. Ribuan. Banyak sekali pengertiannya ribbiyun itu. Nah, ya. Orang yang siap berperang bersama Rasulullah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dari 114.000 itu ternyata tidak semua sahabat ngikut. Ini jangan dianggap seluruh sahabat itu setia semua kepada Rasulullah, tidak. Ada dedengkotnya yang munafik, dedengkotnya pimpinan munafik. Siapa namanya tuh? Disebut Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ini tokoh Madinah, tokoh masyarakat Madinah dari kalangan kaum Ansor, yang kemudian membalelo terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia dikenal dalam sejarah sebagai dedengkotnya atau rajanya, pimpinannya orang munafik. Dia membuat fitnah. Apa yang dibuat fitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Bahwa orang-orang muhajirin dari Mekah sesungguhnya tidak menyukai orang Madinah. Dibuatnya seperti itu. Jadi disuruhnya kita tuh bermasalah. Padahal justru sesama muslim yang tidak munafik dipersatukan oleh Rasulullah dengan istilah angken diangken tadi. Bahwa orang-orang Mekah itu nantinya akan menguasai Madinah. Dan kalau mereka sudah menguasai Madinah, kita semua akan ditindas. Nah, akhirnya ada yang tertarik dengan propaganda busuknya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kurang lebih 300 orang ngikut beliau ini. Masya Allah ya. 300 orang ngikut beliau ini. Inilah kalangan munafik. Yang kemudian kata Rasulullah, selain Dajjal yang kami takuti untuk menistakan umat kami ini, yang paling kami takuti adalah orang-orang munafik. Jadi orang kafir asli itu enggak terlalu ditakuti oleh Rasulullah. Tapi yang kafir tidak asli ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Yang disebut munafik. Kalau kafir itu udah jelas. Ya, memang kafir. Dan orang kafir ya sudah dijelaskan, ulaika hum syarrul bariyah. Laku mereka itu paling buruk. Dari sisi makan saja, makannya serampangan. Kadang-kadang binatang enggak disembelih, asal mati masih belum busuk, makan mereka. Kalau kita, insya Allah tidak makan itu. Ada istilah tiren ya. Apa tiren? Ayam mati tapi kalau yang tiren itu dimasak kemarin nggak apa-apa. Tapi kalau tiren, kalau mereka nggak peduli, yang penting masih higienis kata mereka, baru mati itu. Ya. Nah, jadi selain daripada orang munafik ini,
sahabat Rasulullah dari 114.000 itu tadi, hanya sekian ini yang munafik, yang lain ikut sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Itulah yang disebut jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnahnya adalah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Jamaahnya seluruh sahabat Nabi selain daripada yang munafik itu tadi. Supaya jelas kitanya nih. Sehingga dari awal mula ahli sunnah itu memposisikan diri mayoritas. Sampai sekarang pengikut Nabi dan pengikut Khulafaur Rasyidin tadi di dunia ini, menurut catatan yang pernah kita kaji bersama, ya, dan itu termaktubkan, tertuliskan, saya tempel di mihrab tempat kami di rumah itu, dan kemudian saya pecah-pecah, kemudian jadi bacaan santri Mazra'ilah, ditempel di dinding-dinding masjid itu. Jumlah jamaah ini sampai sekarang 85% di seluruh dunia. Tuh. Karena itu disebutnya Syawadul A'zam. Kelompok hitam yang menggunung, itu hanya istilah saja. Kelompok hitam yang menggunung dan menyebar di seluruh dunia. Nah, lalu kelompok yang 22%, yang 22 kelompok tadi di mana adanya? Itulah kumpul di dalam 15% itu. Itu, Pak. Jadi sekarang ini Bapak harus yakin, harus tahu diri, harus ngerti diri, bukan tahu diri, harus ngerti diri bahwa kita ini tergolong adalah sawadul a'zam, ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang yang macam-macam nyeleneh-nyeleneh itu kelompok kecil aja itu. Kelompok kecil. Itu rame karena ada yang membiayai saja. Kalau cul apa? Cul sen? Cul name-name. Itu. Jadi jangan heran, jangan terkejut. Kita harus ngerti diri, harus percaya diri. Amalkan apa yang sudah diamalkan oleh guru-guru kita. Amalkan apa yang sudah diamalkan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita tidak sembarangan mengamalkannya. Tidak sembarangan mengamalkan tanpa guru. Gurunya tidak sembarangan guru. Gurunya adalah nyambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi. Kami itu merasa perlu karena ya rasanya yang dinikan ini keluarga kita galau. Jangan sampai kaget terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran sempalan ini. Iya, ya sempalan itu namanya. Ya. Nah, makanya nih saya bawa saja kitabnya ini, saya baca saja. Ini, agak berat juga bawanya ini. Jelas tuh Pak ya? Itu yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Baik. Setelah itu saya jelaskan, baru kemudian karena judulnya di sini fi bayanis sunnah wal bid'ah. Menjelaskan sunnah, ahli sunnah dan ahli bid'ah. Sekarang supaya ngerti juga apa itu bid'ah. Tadi sudah jelas ahli sunnah wal jamaah seperti itu, ya. Lalu barangkali masih perlu dilengkapi lagi. Sampainya ke kita sini, bagaimana itu kita masih disebut ahli sunnah wal jamaah? Tadi Rasulullah, Khulafaur Rasyidin diikuti oleh mayoritas sahabat. Lalu di generasi sesudah sahabat namanya
tabi'in. Tabi'in ngikut sahabat. Artinya mengikuti juga sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Punya murid lagi tabi'in, namanya tabi'it tabi'in. Ngikut ke situ juga. Jadi dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, sampai kepada Rasulullah. Tabi'it tabi'in punya murid, namanya ulama salafiyah. Ulama salafiyah. Tuh. Di antara tokoh-tokoh ulama salaf di sana, ya, dari bidang fikih disebut Imamul Arba'ah. Ini abad kedua. Siapa dia yang paling tua? Imam Hanafi. Imam Hanafi di Baghdad. Lahirnya tahun 80 Hijriah. Wafatnya tahun 150 Hijriah. Jadi ini abad keberapa ini? Abad kedua setelah Rasulullah. Nah, itu yang namanya salafiyah, itu yang itu. Nah, lalu kemudian Imam Maliki. Imam Maliki lahir tahun 95. Wafatnya tahun 279, agak panjang umurnya itu. Nah, orangnya besar, tinggi, ganteng, putih, abang, mirip aku lah. Gitu. Jadilah muji dewe. Nah, ini supaya jelas kita. Lalu Imam Syafi'i lahir tahun 150. Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Nah, Imam Maliki tadi di Madinah. Imam Hanafi lahirnya di Gaza, di Palestina. Lalu besarnya di Mekah. Tapi kemudian belajar di Madinah sama Imam Malik supaya jelas kita nih. Jangan ngomong ahli sunnah apa ya sunnah? Ya pokoknya sunnah ya sunnah. Gitu ya. Nah, umurnya enggak terlalu panjang, cuma 54 tahun. 150 lahir, 204 meninggal. Berapa umurnya? Nah, lah kepanjangan. Dibandingkan Imam Syafi'i. Tapi seolah-olah lebih banyaklah kitabnya daripada umurnya. Itu Imam Syafi'i. Nah, baru kemudian lahir lagi Imam Ahmad bin Hambal, yaitu di Baghdad, usia dalam tahun 164. 164 di Baghdad dan wafat di Baghdad. Yaitu pada tahun 263. Wafatnya di Baghdad. Dan beliau adalah tergolong muridnya Imam Syafi'i. Nah, ini Imam 4 ini, Imam Salaf ini. Imam Salafiyah ini. Di bidang fikih. Lalu di bidang akidah. Di bidang akidah itu ulama salafnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Abu Hasan al-Asy'ari ini di pusat kebudayaan di pusat Islam, yaitu di Baghdad. Abu Mansur al-Maturidi di Samarkand. Ternyata dua kajian ini sama, cuma hanya beda-beda sedikit saja. Dan ini membahas gejolak firqah setelah terjadinya peperangan Siffin antara Sayyidina Muawiyah sama Sayyidina Ali. Tetap dalam koridor ahli sunnah wal jamaah, tapi yang tidak puas dengan hasil diplomasi antara kedua peperangan ini, maka itulah keluar kelompok yang menyebabkan kita ini rame perpecahannya. Yang setia kepada Sayyidina Ali
tapi setianya setia buta yang disebut asabiyah, yang disebut ta'assub, fanatik buta, maka jadilah Syiah. Kemudian yang keluar dari Sayyidina Ali namanya Khawarij. Dari dua kelompok inilah yang berpecah menjadi berpuluh-puluh pecahan itu tadi. Sehingga dengan akibat perpecahan politik itu tadi terjadilah macam-macam klaim. Kelompok ini mengaku dirinya paling benar, kelompok ini yang paling sunnah, kelompok ini yang paling Qurani, dan lahir di situ hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu ya, yang kalau dikumpulkan satu kitab hadis palsu itu tebal segini, hadis palsu semua. Sehingga akhirnya Allah kirim seorang ulama yang disebutkan Abu Hasan al-Asy'ari tadi, yang dapat merumuskan akidah yang diterima oleh seluruh Sawadul A'zam tadi, yaitu akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari, yang teorinya, metodenya kita kenal dengan metode sifat 20 itu tadi. Wajibnya 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Tapi itu nanti kita kaji. Ya, sekarang ini globalnya saja dulu supaya kita yakin bahwa kita ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, lalu kemudian hadisnya kita ngikut Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi. Itulah yang dikatakan ulama-ulama salaf. Maka pengikutnya ini namanya Salafiyah. Di bawah generasi Salafiyah namanya Kholafiyah. Di belakang Salafiyah. Sekarang ini ada kelompok yang namanya bukan ulama Salafiyah, bukan ulama Kholafiyah, tapi ulama Kalabnian. Ulama Kalabnian. Nah, itu yang sekarang ini kalab nih, bukan kholaf. Nah, ya. Nah, jadi itu berjalan, Pak, ulama Salafiyah ini yang dipedomani ini sampai abad yang ke-7. Sampai abad Imam Ghazali itu abad yang ke-5. Imam Ghazali itu. Itulah yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Lalu abad berikutnya pada ngikut lagi, abad berikutnya ngikut lagi, dan kita ngikut kelompok ini, ngikut jamaah ini. Ya, makanya kita ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka dikatakan, mengapa kamu tuh menyatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah? Karena kita ngikut ulama salaf tadi. Nah, makanya kalau dulu tuh pesantren Salafiyah, itu pesantren yang mengikuti imam-imam tersebut. Nah, tapi sekarang ini ada orang yang mengaku Salafiyah, tapi tidak ngikut ulama-ulama salaf sana, tidak. Dia ikutnya Ibnu Taimiyah. Ini supaya ngerti dulu Bapak nih. Dia ikutnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu abad ke-7. Ya, abad ke-7 Ibnu Taimiyah itu. Wafatnya abad ke-8. Dan dia sanadnya putus, tidak ikut ulama Salafiyah karena dia berbeda pemahaman. Akidahnya beda, fikihnya beda, tasawufnya nggak pakai mereka. Itu Ibnu Taimiyah. Dan akidah mereka, Ibnu Taimiyah ini bersifat mujassimah. Mujassimah itu Allah dibayangkan berjisim seperti manusia. Itu supaya kita jelas. Katanya Allah itu ada di langit. Allah itu ada di arasy. Nah, kalau dia mengatakan Allah itu ada di satu tempat, berarti Allah
membutuhkan adanya suatu ruangan. Tuh. Ya. Lalu kalau dia membutuhkan suatu ruangan, enggak ada bedanya dengan Bambang. Enggak ada bedanya dengan Ustaz Auri. Karena membutuhkan tempat, membutuhkan ruang. Dia menggunakan dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Bahwa Rahman ada di atas yang tinggi, arash. Tapi dia Ar-Rahmannya itu diterjemahkan Allah. Mestinya jangan disebut Allah karena dia juga nggak mau mentakwil. Nggak mau mentakwil. Takwil itu mensinonimkan kalimat, ya, mensinonimkan kalimat. Gitu. Misalnya kalau disebut tangan, lalu disinonimkannya oleh ahli sunnah bukan tangan. Allah bukan punya tangan seperti tangan kayak kita. Tapi Allah punya kekuatan. Nah itu seperti itu. Nah orang yang ngaku salafi ini enggak mau mentakwil seperti itu. Tapi ternyata dalam ayat ini dia mentakwil pula. Nah, padahal kan Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Mestinya jangan nyebut Allah, nyebutnya Ar-Rahman. Nah, kalau kita menyebutnya Ar-Rahman Allah karena memang mentakwil. Bukan di atas aras itu seperti kondisi makhluk. Tapi beliau ada di tempat yang tinggi. Yang sesuai dengan zatnya. Kita nggak tahu. Dan itu diserahkan kepada Allah. Itu ada yang Allah itu maha tinggi. Bukan ada di tempat tinggi. Allah itu maha tinggi. Sesuai dengan zatnya. Dan kita tidak pernah tahu kayak apa itu. Itu urusan Allah, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak mau Allah itu diserupakan dengan makhluk. Itu. Tapi anehnya juga, nih, Salafi ini dengan Ibnu Taimiyah tadi, kalau cocok. Kalau enggak cocok, ditolak juga. Ditolak juga. Nah itu. Akhirnya disesuaikan dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Dengan akidah Muhammad bin Abdul Wahhab, dia ambil, ada Abdul Wahhab ini usianya, masanya abad yang ke-12 Hijriah. Nah, itu juga kalau cocok. Muhammad Abdul Wahhab ini kalau cocok. Kalau tidak cocok, dia ganti lagi. Kepada siapa? Kepada Bin Baz. Tuh, di sini ada pesantren Bin Baz yang kemudian di komplit dirubah Darussalam. Nah, kayak apa adanya? Silahkan aja tengok di sana. Nah, silahkan aja ditengok di sini. Ya. Nah, Bin Baz ini kapan Bin Baz ini? Bin Baz ini baru wafat kurang lebih 20 tahun ini. Gitu. Itu juga ditolak oleh dia. Kalau Bin Baz itu tidak akor, ditolak pula. Dia pakai tokoh hadis dia namanya Nasiruddin Albani. Orang Albania. Kalau Bandung Al-Bandungi kali ya. Dia orang namanya Nasiruddin Albani. Nah, jadi orang yang ngaku salafi ini akidahnya punya Abdul Wahhab, ya, pada abad ke-12 Hijriah. Kemudian fikihnya ikut Bin Baz, lalu hadisnya ikut Albani. Dia menentang ada tasawuf, dia menentang ada tawasul. Jadi dia nggak punya tokoh, tasawufnya nggak punya tokoh. Nah, cuma anehnya dia menyebut salafi itu. Orang salafi ini mengikut ulama salaf yang abad ke-1, ke-2 paling banyak abad ketiga itu tadi. Nah, itu baru salafiyah. Tapi kalau di bawah itu bukan salafiyah. Makanya kami menyebutnya dia bukan salafi, tapi wahabi. Nah,
gitu ya. Ikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Mazhab dia begitu, walaupun dia tidak nyebut mazhab, dia berdosa sama mazhabnya. Oh, kalau nggak nyebut, dia pakai itu. Nah, jadi inilah kira-kira pengertian ahli sunnah wal jamaah, supaya Bapak jangan bingung. Ya. Nah, yang kita kepengen itu, ya sudahlah, kalau memang mereka punya keyakinan seperti itu, silahkan saja. Tapi jangan menjustifikasi bahwa kita ini sesat, musyrik, kafir, bid'ah, dolalah, apalagi halal darahnya, halal hartanya. Ini yang kita tidak kepengen. Kalau dia mau, silahkan saja. Kita nggak pernah juga ngolok-ngolok seperti itu, karena Rasulullah tidak ngajarkan ngolok-ngolok. Mengapa dia ngolok-ngolok? Nah, ini supaya bapak-bapak nanti jangan ragu-ragu, ya. Kalau ada orang tua meninggal, ayo doakan bersama, doakan bersama, tahlil bersama. Nanti kita kaji sampai di mana itu. Yang katanya tahlil itu bid'ah. Wallahi, saya bersumpah, tahlil itu tidak ada bid'ahnya. Ada dasarnya. Nanti ketemu di sini kita kajiannya, ya. Nah, tapi ngajinya waktu Fahmi berhalangan baik. Tapi udah paham ini kira-kira nih? Terbayang kira-kira untuk ahli sunnah wal jamaah? Nah, mudah-mudahan tambah ilmu buat kita. Amin. Ya, karena kita hampir masuk asar ya, isya ya. Nah, jam 7.44. Sekarang masih ada 41. Nah, untuk persiapan yang lain. Barangkali ada yang batal wudu ya. Nah, ya itulah kira-kira gambarannya, jelas ya. Nah, mudah-mudahan nanti kesempatan lagi siapkan pertanyaan, boleh ditanyakan kepada saya. Kalau perlu ngajinya sedikit, pertanyaan yang banyak ya. Kalau jawab saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, balik saya. Baca kitab untuk cari jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah agar bisa selalu ingat-Mu ya Allah, mensyukuri segala nikmat-Mu, dan tolonglah kami untuk bisa ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Jadikan kami dan anak keturunan kami hamba-Mu yang soleh. Semua jamaah kami istiqomah dalam ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Dan kami nanti ditakdirkan oleh-Mu ya Allah rame-rame menuju ridha-Mu, menuju rahmat-Mu, menuju surga-Mu ya Allah, dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang kita kaji hari ini ya Allah. Ya arhamar rahimin, irhamna warham jami'al muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.